peduli dari manfaat dan risiko keamanan transaksi sistem pembayaran gitu ya, kenali juga penyelenggara, regulator gitu ya, serta transaksi yang dipilih itu seperti apa manfaat dan risikonya gitu ya, dan adukan gitu ya bila memang ada permasalahan lebih lanjut gitu ya. Tapi sebelum mengadukan jangan lupa gitu ya, kita harus menambah literasi dulu ya melalui peduli kenali tadi ya gitu ya. Untuk upaya-upaya penipuan yang lagi marak ya di teknologi di era sekarang digitalisasi ini, kita berharap sih nasabah atau masyarakat itu lebih aware lagi ya terkait dengan perlindungan data pribadi ya. Keuangan digital itu kayak pisau, Kak. Jadi kalau pisau itu digunakan dengan baik, dia dapat digunakan untuk memasak gitu kan, Kak. Itu dapat bermanfaat bagi kita. Tapi kalau kita tidak hati-hati, malah itu dapat melukai diri kita sendiri. Halo Sobat Rupiah, jumpa lagi dalam Bingkai Bank Indonesia Omong Kebijakan dan Informasi. Nah, senang sekali saat ini di episode kali ini Esther bisa menyapa Sobat Rupiah di episode yang temanya sangat menarik. Di episode Bingkai kali ini dengan judul Waspada, Aman, Nyaman Pelindungan Konsumen di Era Digital. Tidak seperti biasanya, kalau Sobat Rupiah lihat, Esther ditemani oleh 3 narasumber yang sudah hadir. Di sini akan memberikan banyak sekali insight kepada Sobat Rupiah berkaitan dengan pelindungan konsumen. Nah, serasanya kita harus kenalan dulu ya sebelum kita memulai obrolan ini ya, obrolan santai. Nah, ini dari samping kiri saya ada Mas Zehan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apa kabarnya Mas Zehan? Kabarnya baik. Ya, baik ya. Baik, ya. Selanjutnya di samping Mas Zehan ada Pak Wayan dari Bank Mandiri Cabang Kupang. Pak Wayan juga kabarnya baik ya Bapak? Kabar di hari baik Jumat Esther, ini. kabar baik Sobat Rupiah semuanya. Oke, selanjutnya lagi narasumber ketiga kita ada Kak Aldo dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apa kabarnya Kak Aldo? Luar biasa, Kak. Luar biasa, oke. Kalau Sobat Rupiah lihat ini kita bertiga sudah sangat siap nih untuk banyak sekali membagikan insight yang luar biasa berkaitan dengan pelindungan konsumen. Nah, langsung saja di segmen kali ini kita langsung dulu openingnya oleh Mas Zehan, sekaligus juga bisa memberikan literasi kepada Sobat Rupiah berkaitan dengan kondisi pelindungan konsumen yang ada di Nusa Tenggara Timur dari cakupan yang menjadi tugas dan fungsi dari Bank Indonesia. Nah, Mas Zehan, kalau kita lihat sekarang ini kan apalagi anak-anak muda ya Mas Zehan ya, Gen Z, kemana-mana pasti selalu tap-tap atau pakai kris. Ya, nah, kris ini kan sudah menjadi lifestyle yang digandrungi oleh banyak orang ya, bukan hanya anak muda saja tapi juga generasi-generasi lainnya. Nah, dilihat dari situ bahwa sistem pembayaran digital ini kan berarti sangat progresif di NTT. Penggunaan kris juga meningkat. Nah, kalau Mas Zian bisa jelaskan kepada Sobat Rupiah, landscape dari sistem pembayaran di NTT sendiri seperti apa? Oke ya, terima kasih Kak Esther pertanyaannya gitu ya. Benar sekali gitu ya, apalagi di tengah era digitalisasi ini gitu, pastinya penetrasi penggunaan smartphone itu dari tahun ke tahun meningkat di Indonesia gitu ya. Kemudian juga sekarang ekosistem terkait infrastruktur, contohnya mungkin seperti aplikasi e-commerce gitu ya, kemudian juga aplikasi sistem pembayaran lain yang sudah mulai digital gitu ya. Apalagi sekarang seperti pesan obat gitu, udah bisa pakai aplikasi gitu ya, udah bisa langsung pesan gitu ya. Kayaknya hampir semua hal bisa kita beli langsung dari HP kita gitu. Praktis ya. Praktis gitu ya. Nah, gitu ya. Apalagi kalau di NTT juga gitu ya. Kalau lihat data sih saya harus buka HP ya, nggak apa-apa ya? Boleh Mas Zehan. Ya. Jadi Sobat Rupiah dapat datanya akurat. Dapat datanya akurat ya, gini dari data BI sih gitu ya. Ya. Dari data BI gitu kalau sistem pembayaran non tunai gitu ya, karena di NTT nih untuk uang elektronik itu jumlah akunnya udah mencapai 1,09 juta gitu ya, udah nyampe segitu dengan volume jumlah transaksinya bisa sampai 1,4 juta setiap tahun gitu ya, dengan nominal pembayarannya bisa mencapai 262,8 miliar gitu ya. User kris juga sudah sangat banyak sekali di NTT gitu ya, tercatat di data kami ada 305 ribu user gitu ya kris gitu ya untuk merchantnya gitu ya. Nah, ini yang memang jadi potensi digitalisasi di NTT gitu ya, dan tahun ke tahun pun datanya selalu meningkat gitu.
Seperti itu sih kalau digitalisasi di NTT memang sekarang banyak potensi juga gitu ya, apalagi kalau soal transaksi kris kan kita tahu ada namanya kris cross border gitu ya, itu kan sudah apa yang NTT sebagai salah satu pusat pariwisata super premium gitu ya, pasti itu mendorong juga bahwa kita penting untuk meningkatkan digitalisasi di NTT. Oke, kalau dari penjelasannya Mas Zehan ini selaras juga dari yang saya sampaikan bahwa memang progresif sekali ya digitalisasi sistem pembayaran yang ada di NTT. Nah, dengan masifnya digitalisasi sistem pembayaran yang ada di NTT dan juga mungkin Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi ini, bagaimana sih agar masifnya digitalisasi sistem pembayaran ini kemudian bisa optimal dampak dan juga manfaatnya untuk masyarakat sendiri, tapi juga bisa berdampak juga untuk pertumbuhan ekonomi ada di NTT. Mungkin silakan Mas Zehan boleh dijelaskan. Oke, jadi ini dampak digitalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi gitu ya. Tentunya itu ya tadi ya, mungkin salah satu poin pentingnya gitu ya NTT gitu ya, kita bisa memanfaatkan keunggulan kita di NTT gitu. Salah satu sektornya adalah sektor pariwisata gitu ya, yang bisa menjadi pendorong dari pertumbuhan ekonomi kita gitu ya. Jadi dengan sistem pembayaran digital ini kita bisa memberikan masyarakat gitu ya, atau wisatawan gitu ya, baik itu dalam domestik ataupun mancanegara, untuk semakin punya banyak opsi di dalam sistem pembayaran gitu ya. Tentunya ketika contoh ini ya nih, contoh kasarnya gitu, ketika kita melakukan wisata gitu, kita lupa bawa uang, tapi kita bawa HP, terus di toko yang mau kita kunjungi itu ada krisnya gitu ya. Itu kan kita jadi lebih less worry gitu ya. Oh, kalau uang saya nggak cukup gimana ya gitu. Kalau di kris kan mungkin nominalnya di akun masing-masing kan relatif banyak ya harusnya ya gitu. Kalau untuk beli kan jadi kita nggak perlu bawa uang cash banyak gitu. Jadi semakin banyak opsi sistem pembayaran gitu ya, itu bisa mendukung pertumbuhan ekonominya, seperti itu sih kalau bahasa kasarnya. Oke, jadi spendingnya juga semakin tinggi ya. Iya betul. Tapi bukan untuk konsumtif ya. Iya, untuk konsumtif yang bermanfaat gitu ya. Karena kan itu memutar roda perekonomian juga Kak Esther gitu. Siap. Oke. Nah, kalau tadi sudah kita dapat perspektif dari Bank Indonesia, ini sudah dijelaskan oleh Mas Zehan bahwa penetrasi digitalisasi di NTT ini semakin masif. Kemudian juga dampak dan juga manfaatnya bisa dioptimalkan untuk masyarakat dan juga untuk pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi NTT. Nah, dari OJK sendiri ini kan sama dengan Bank Indonesia, regulator dan juga sebagai pengawas lembaga jasa keuangan. Nah, kalau dilihat dari penjelasan Mas Zehan ini bahwa transaksi digital yang semakin tinggi, kemudian tentunya ada juga bahaya-bahaya yang mungkin bisa ditimbulkan dari peningkatan transaksi digital ini. Nah, kalau dari sisi keuangan digital sendiri nih Kak Aldo, bagaimana kemudian OJK mengoptimalkan inklusivitas keuangan digital di NTT ini dilihat dari aspek pelindungan konsumennya? Oke, terima kasih Kak Esther. Ngomongin keuangan digital ya Kak ya, keuangan digital itu sebenarnya erat banget sama OJK gitu. Jadi bagi yang belum familiar, OJK adalah lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang yang mempunyai tugas dan fungsi yang pertama mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. Nah, di sektor jasa keuangan ini itu ada banyak banget lembaga jasa keuangan. Tidak cuma perbankan. Jadi ada pasar modal, ada industri keuangan non-bank, di mana masing-masing lembaga jasa keuangan ini itu sudah mengadopsi yang namanya digital gitu Kak. Jadi kita di OJK juga concern banget sama layanan keuangan digital ini. Nah, di samping dari mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, kita juga ada namanya melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat gitu. Jadi kita akan mendukung penuh dari hak-hak konsumen dan masyarakat gitu Kak. Nah, tadi ngomongin keuangan digital ya Kak ya. Tadi dari Mas Zehan tuh udah ngasih tahu kalau misalnya keuangan digital itu udah praktis, udah mudah, kita kemana-mana itu udah gampang gitu. Jadi kita kalau misalnya kita lihat mobile banking sendiri itu udah banyak banget layanan keuangan digital gitu Kak. Nah, di luar dari itu kita bisa ngambil contoh sekarang tuh kalau pengajuan kredit aja Kak itu udah banyak dia end to end yang digital gitu. Jadi
kalau misalnya sektor lain tuh ada juga itu Kak, fintech peer to peer lending atau pindar gitu. Kalau masyarakat kenalnya pinjol kali Kak ya. Gitu. Nah, itu juga udah mengadopsi apa yang namanya digital Kak. Gitu. Terus ya selain itu juga sekarang fenomena ini Kak, BNPL, buy now pay later gitu. Itu juga sudah sangat digital, sudah dimanfaatkan juga oleh banyak masyarakat gitu. Terus sekarang juga anak muda tuh sangat sadar akan investasi Kak. Jadi udah banyak banget investasi yang dilakukan secara digital. Instrumennya juga ada banyak, saham, reksadana dan yang lainnya gitu. Terus kita juga kalau misalnya ngomongin keuangan digital Kak, itu tidak lepas dari aset keuangan digital, yaitu kripto gitu. Banyak banget juga, bahkan saya sendiri Kak sudah bertemu dengan banyak generasi muda di NTT itu udah coba memanfaatkan kripto Kak, cryptocurrency gitu. Nah ini kan banyak banget layanan digital yang kita ngelihatnya tuh keren, canggih gitu ya Kak. Tapi benar apa yang dibilang Kak Esther tadi, bahwa itu juga ada risikonya, ada tantangannya gitu. Nah kalau bicara tantangan Kak, yang pertama tuh dari cepatnya digital, banyaknya pertukaran informasi, itu membuat orang-orang itu takut ketinggalan Kak. Atau bahasa kerennya itu FOMO. Iya, fear of missing out ya kan. Jadi apa-apa yang viral tuh diikuti Kak. Langsung dicoba gitu. Apalagi kalau generasi muda sekarang tuh mindsetnya YOLO Kak, you only live once. Jadi ya kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Aku mau coba ini gitu, aku mau coba yang ini gitu. Ya banyak banget Kak gitu. Nah pola-pola ini ternyata ada risikonya juga Kak. Jadi untuk mengikuti hal-hal yang viral tadi malah berperilaku mungkin konsumtif yang berlebihan gitu. Yang tadinya you only live once jadinya you only live 1 week. Jadi cuma bertahan selama 1 minggu Kak. Minggu berikutnya udah tanggal tua Kak. Jadi gajian tuh 1 minggu dia bertahan, selebihnya tanggal tua Kak. Nah ini yang harus kita juga bilang ke masyarakat bahwa perilaku konsumtif itu bisa tadi seperti yang kayak dibilang sama Mas Zehan gitu, itu juga membangun perekonomian kita, tapi harus dilihat juga apakah dia berlebihan atau tidak gitu. Terus yang kedua tuh dari digital ini Kak, itu membentuk kebiasaan serba instan. Pengen apa-apa tuh beres, praktis, cepat, mudah gitu. Nah ujungnya apa? Ujungnya kalau misalnya kita berbicara dengan pemanfaatan keuangan digital, mungkin terutama investasi gitu Kak, banyak orang itu dia pengen return yang tinggi tapi tanpa effort yang banyak gitu. Jadi ada tawaran gitu, investasi return tinggi tanpa risiko. Nah kita yang serba instan, yang sudah terbiasa dengan hal-hal yang mudah, yang instan, jadinya kurang riset Kak. Nah itu jatuhnya yaitu ke penipuan, terus aktivitas keuangan digital gitu. Sama kita selalu menggaungkan sih Kak, apalagi untuk yang investasi gitu. Jadi dari Satgas Pasti gitu, itu ada tagline 2L namanya Kak, legal dan logis gitu. Jadi kita harus ngecek dulu nih legalitas dari lembaganya, terus kita harus ngelihat apakah logis nggak sih tawaran yang diberikan gitu. Sama yang terakhir ini yang utama sih menurut saya Kak, yaitu masih rendahnya literasi keuangan masyarakat gitu. Jadi berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK bersama Badan Pusat Statistik melalui survei nasional literasi dan inklusi keuangan, itu indeks literasi keuangan itu 66,46% dan indeks inklusi keuangan itu 80,51% Pak Kak. Ada jadi gap ya? Benar. Jadi indeks inklusi itu adalah penggunaan gitu Kak. Jadi banyak orang yang menggunakan tapi belum paham apa yang digunakan. Nah ujungnya kemana? Ujungnya ya tadi menjadi korban penipuan, menjadi korban investasi bodong atau lembaga-lembaga yang tidak legal gitu Kak. Ujungnya pasti ke situ. Jadi ini sejalan tadi sama apa yang disinggung sama Kak Esther tentang upaya pelindungan konsumen dari OJK. Nah, upaya pelindungan konsumen dari OJK itu ada 2 Kak. Yang pertama itu preventif. Kita melakukan program edukasi Kak. Banyak banget kita melakukan program edukasi
gitu. Kita melalui program Gencarkan itu ada Gerakan Nasional Cerdas Keuangan yang gunanya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dari masyarakat. Jadi kita untuk program edukasi ada banyak Kak. Kita edukasi ke berbagai kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Nah, terutama di NTT Kak. Jadi kita udah melakukan edukasi ke berbagai kabupaten. Terus kita juga ada namanya Duta Literasi Keuangan dan Duta Inklusi Keuangan Kak. Jadi kita juga mendukung ada teman-teman sebagai agen penggerak gitu di tempatnya masing-masing. Jadi itu sebagai perpanjangan tangannya OJK untuk menggaungkan literasi keuangan, untuk meningkatkan literasi keuangan gitu Kak. Terus kita juga ada edukasi multikanal gitu. Jadi kita punya banyak banget kanal untuk literasi dan edukasi Kak. Ada Instagramnya OJK gitu kan, ada sosial medianya OJK. Terus kita juga punya ada learning management system Kak, jadi kayak e-learning itu bisa belajar sendiri, ada di LMS-nya OJK gitu. Jadi banyak banget. Terus itu preventif. Terus yang kedua preventif tuh ada juga ini Kak, pengawasan market conduct gitu. Jadi market conduct ini dia lebih ke perilaku pelaku usaha jasa keuangan gitu. Jadi kita ngelihat etika bisnis dari sektor jasa keuangan ini gitu. Masih ada nggak sih iklan yang menyesatkan gitu Kak? Jadi ada misalnya iklan gratis tanpa biaya apapun gitu. Tapi ada bintang kecil Kak, syarat dan ketentuan berlaku. Nah itu kan sesuatu yang dapat menyesatkan konsumen gitu Kak. Nah kita sangat concern akan hal itu sih Kak. Gitu. Sama yang terakhir mungkin Kak untuk penanganan pengaduan. Jadi kita juga ada penanganan pengaduan. Itu pertama kita ada APPK, aplikasi portal pelindungan konsumen, di mana ini mengumpulkan berbagai pengaduan dari masyarakat yang nanti akan diteruskan ke sektor jasa keuangan. Terus yang terakhir ini tentang penipuan ya Kak. Seperti yang Kak Esther bilang tadi, di digital ini sangat erat kaitannya dengan keamanan gitu ya, dengan penipuan gitu. Nah, OJK bersama Satgas Pasti, bersama Asosiasi Perbankan dan Asosiasi Sistem Pembayaran, kita launching namanya IASC Kak, Indonesia Anti Scam Center. Nah, jadi di sini untuk teman-teman yang pernah menjadi korban dari penipuan transaksi keuangan itu bisa melapor ke IASC ini Kak gitu. Nah, tujuannya adalah untuk penundaan transaksi secara cepat gitu. Jadi nanti untuk teman-teman yang melapor itu akan dilakukan pemblokiran terhadap rekening yang terduga penipuan gitu Kak. Yang ujungnya nanti mungkin akan dapat dananya dikembalikan. Seperti itu Kak. Oke, baik, ini penjelasannya sangat-sangat lengkap ya dari Kak Aldo berkaitan dengan aspek pelindungan konsumen yang juga menjadi tugas dan fungsi juga dari OJK dan juga bersama BI. Nah mungkin ada yang mau disampaikan, ditambahkan oleh Mas Zehan mungkin. Kalau tadi kan sudah ada sinergi yang sudah dibangun juga dari OJK. Nah kalau dari BI sendiri seperti apa? Oke. Kalau dari BI sendiri gitu ya, mungkin betul sih gitu kan, BI dengan OJK gitu ya sebagai kami ini kalau di undang-undang ya gitu ya, kalau di undang-undang tuh namanya kami otoritas otoritas sektor keuangan gitu ya. Jadi OJK untuk di bagian mungkin di investasi gitu ya, penipuan yang bersifat penipuan investasi tadi ya, produk asuransi gitu ya, dan produk keuangan lain-lainnya gitu ya. Kalau BI di sistem pembayaran gitu ya, banyak juga kolaborasi yang kita lakukan gitu ya. Benar. Mungkin salah satunya adalah namanya ada gerakan Geber PK gitu ya, Geber PK gitu ya. Bisa dicek juga nanti di internet gitu ya, di sosial media gitu ya. Jadi di dalam Geber PK ini kita sama-sama gitu ya dengan kalau kami di BI lebih banyaknya dengan ASPI gitu ya, dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia gitu ya. Kami rutin juga melakukan forum-forum gitu ya, khususnya di kantor pusat gitu ya, terkait kita bersama-sama nih edukasi gitu ya kepada masyarakat gitu ya, supaya masyarakat ini tidak mudah tertipu, supaya literasi keuangannya meningkat, supaya dan selain itu juga ini sih menjaga kerahasiaan data gitu ya, menjaga kerahasiaan data gitu ya, menjaga kalau data rahasia itu kan ada contohnya password gitu ya, password dibuat password itu yang sulit, jangan passwordnya itu 1234556, jangan passwordnya itu tanggal lahir gitu ya, takutnya kan apalagi tanggal lahir di sosmed gitu ya, banyak kita juga yang share tanggal lahir gitu ya. Itu kan sebenarnya jadi potensi gitu ya untuk
data kita dibobol gitu ya. Betul. Password jangan tanggal lahir, kemudian juga nama ibu kandung dirahasiain aja gitu, kalau bisa jangan ada yang tahu, karena kan beberapa salah satu proses verifikasi itu terkait data ibu kandung gitu ya. Kemudian juga password, PIN gitu ya, data pribadi gitu ya, nomor KTP dan data rahasia lainnya gitu ya. Keep semakin private semakin baik sih gitu ya, kecuali memang diperlukan untuk data yang wajib gitu ya, gitu. Dan memang dari penyelenggara gitu ya, dalam hal ini misalnya perbankan atau mungkin penyelenggara jasa pembayaran itu juga punya kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data nasabah, dan itu selalu kami jadikan aspek pengawasan gitu ya, dan kami bisa memberikan sanksi juga bila ada yang seperti itu. Lebih masyarakat juga bisa mengadu nih ke BI gitu ya, bila memang ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Tapi flow-nya sebenarnya lebih baik kalau misalnya ada kasus gitu, ada case, bisa mengadu dulu ke penyelenggara gitu, salah satunya dari perbankan gitu ya. Nanti kalau misalnya memang tidak tidak ketemu jalan ketemunya gitu ya, atau tidak cukup puas gitu ya, tapi kalau Mandiri saya yakin pelayanannya baik sih gitu. Mungkin ini bank X, bank Z gitu ya, bank-bank yang lain itu bisa mengadu ke otoritas gitu ya, yaitu salah satunya otoritas jasa keuangan dan juga ke Bank Indonesia gitu ya. Oh ya Kak Esther, mungkin sebelumnya kalau BI ini kita punya slogan gitu ya, dalam pelindungan konsumen. Ini nih ada bannernya nih, mungkin bisa di zoom juga kameranya gitu. Saya nutupin nggak? Ada kita punya jargon pelindungan konsumen Bank Indonesia. Iya. Namanya PEKA gitu ya. PEKA ini peduli, kenali, adukan gitu ya. Oke. Ya. Nah, kalau peduli itu kita harus peduli terkait manfaat dan risiko yang ada di dalam transaksi pembayaran terutama ya, karena kan BI lebih banyak di sistem pembayaran. Kemudian juga kenali gitu ya, kenali penyelenggaranya itu seperti apa, regulatornya itu seperti apa, terus juga serta pilih transaksi yang hanya terdaftar resmi gitu ya, yang berizin di Bank Indonesia dan juga OJK. Kemudian juga adukan gitu ya, kalau ada permasalahan, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan gitu ya, nggak perlu ada masalah sih, mungkin butuh informasi pun silakan mengadu ke Bank Indonesia gitu ya. Kita juga punya kanal pengaduan gitu, namanya BI Bicara gitu ya. Kalau di Fastline itu 131 gitu ya, itu bisa bisa ditelepon gitu ya, atau bisa diakses websitenya gitu ya. Nanti akan kami tindak lanjuti gitu ya, apabila ada pengaduan atau membutuhkan informasi seperti itu Kak Esther. Oke. Nah Sobat Rupiah, kalau tadi kita sudah mendengarkan banyak penjelasan dari Bank Indonesia dan juga OJK sebagai regulator dan juga pengawas lembaga jasa keuangan. Saat ini kita juga akan mendengarkan dari perspektif perbankan yang sehari-harinya langsung berinteraksi dengan masyarakat. Nah Pak Wayan, dari Bank Mandiri cabang Kupang sendiri, apakah memang sering sekali untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau dari nasabah berkaitan dengan penipuan atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Zayan dan juga Kak Aldo, dan seperti apa dari strategi yang dilakukan oleh Bank Mandiri cabang Kupang untuk mengantisipasi serta menangani pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat? Silakan Pak Wayan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Kak Esther ya, selamat pagi Sobat Rupiah semuanya ya. Jadi memang di era digitalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat saat ini ya, memang ada kekhawatiran dan keluhan-keluhan ya terkait dengan penipuan online ya, permasalahan terkait transaksi perbankan elektronik ya. Kalau dari data yang sudah saya tarik ya, dari Januari sampai dengan bulan Mei itu terkait dengan keluhan secara global itu ada 364, khususnya di wilayah NTT ya, di area Kupang ini. Khusus untuk permasalahan penipuan online itu ada sekitar 25 ya, atau sekitar 4% lah ya, 4% dari total keseluruhan keluhan ya, karena keluhan-keluhan ini kan cukup banyak ya, jenisnya ya. Ada yang first contact resolution yang bisa kita selesaikan saat yang sama maupun membutuhkan koordinasi dengan departemen lain. Nah, kalau jenis-jenis penipuannya memang banyak beragam ya, tapi yang dari data yang dominan yang kemarin saya tarik itu kebanyakan memang terkait dengan penipuan itu seperti contohnya penipuan terkait dengan hadiah ya, hadiah mandiri gitu ya. Jadi itu
contohnya begini. Jadi si fraudster ya atau si penipu itu dia mengirimkan blast ya, SMS blast, WA blast di medsos ya. Nah itu ada memang ada yang diabaikan, mungkin ada masyarakat yang mungkin bahkan dia akan ngerasa oh ini kok cocok, saya juga nasabah Bank Mandiri atau nasabah bank tertentu ya. Oh ini bener kayaknya karena dia ada semacam ini ya, mungkin di medsos tuh ada yang kayak mencerminkan kok kayak ada seremonial dan sebagainya, jadi itu meyakinkan ya secara psikologis dari nasabah bahwa itu memang seolah-olah asli gitu ya. Nah kemudian modusnya itu juga gimana sih fraudster bisa menipu itu dengan contohnya ini hadiah ini ada biaya pajaknya, pajak dari pajak hadiah itu anggap 10% ya. Nah itu mereka tertipu di sana. Nah ini itu salah satu contohnya. Kemudian terkait di marketplace ya, marketplace penipuan-penipuan ya, banyak juga ya. banyak yang katakanlah untuk penawaran produk dari otomotif dan sampai ke barang-barang elektronik itu banyak yang kejebak di sana ya masyarakat ini. Kemudian terkait dengan social engineering juga, social engineering itu seperti si fraudster tuh secara psikologis berusaha untuk mendapatkan OTP, kemudian mendapatkan password, mendapatkan CVV kartu kredit yang ujung-ujungnya digunakan untuk mengambil alih rekening elektronik dari nasabah ya. Kemudian contoh yang lain seperti phishing ya, kemudian phishing juga di mana si pelaku kejahatan ini, fraudster ini dia berusaha untuk mengirimkan WA, SMS dan telepon seolah-olah mengatasnamakan Bank Mandiri ya, dengan tujuan untuk menipu nasabah dan mengambil alih dana nasabah gitu ya. Kemudian contoh-contoh yang lain juga seperti aplikasi APK ya, dulu sempat trending APK itu istilahnya account takeover. Jadi di mana si pelaku fraudster ini mengirimkan banyak sekali ya informasi palsu kepada nasabah dengan dengan harapan dia bisa menguasai device atau handphone dari nasabah dengan mengirimkan WA itu kayak undangan palsu ya, undangan palsu sehingga si nasabah tertipu untuk melakukan klik di link yang ada ya, link palsu itu. Kemudian akhirnya si fraudster ini bisa menguasai device dan menguasai rekening elektronik yang ada di nasabah itu. Jadi itu contoh-contoh case yang ada di perbankan ya, yang banyak kita temui. Nah, kemudian kalau dari sisi preventif kontrolnya adalah Bank Mandiri ini sudah memberikan berbagai alternatif kanal ya, kanal baik untuk keluhan itu bisa disampaikan melalui call center kita 14.000 ya. Kemudian kita ada email khusus keluhan. Kemudian di Livin juga, di Livin ini super app kita itu sudah tersedia juga tanpa harus masuk ke dalam, itu ada pilihan untuk nasabah atau masyarakat itu diberikan jalur untuk menyampaikan keluhan itu, baik itu melalui call center, melalui WA, itu ada di super app kita ya. Kemudian yang terpenting juga adalah edukasi ya, edukasi kepada nasabah. Nah, edukasi ini harus diberikan secara jelas ya, transparan kepada nasabah dengan menjelaskan semua produk layanan ya, tidak hanya dari sisi tabungan tapi juga kredit, kemudian juga ada investasi maupun asuransi ya, yang menjelaskan terkait dengan manfaat dan resiko. Tadi kan resiko yang dibicarakan. Kalau manfaat ya, contohnya kayak keuntungan maupun manfaatnya dari keuntungan dari produk itu. Kalau resiko juga harus dijelaskan secara detail ya kepada nasabah, baik itu saat pembukaan rekening maupun pada saat layanan di nasabah secara langsung ya. Karena kalau tadi keluhan itu bisa juga disampaikan secara langsung ke Bank Mandiri ya. Nah, itu juga disampaikan terkait dengan resiko produk-produk yang
akan kita tawarkan kepada nasabah. Jadi resiko itu bisa meliputi contohnya kayak resiko kenaikan penurunan suku bunga, kemudian ada fluktuatif kurs, kemudian ada penurunan nilai aktiva bersih. Nah, itu contoh-contoh kita jelaskan kepada nasabah ya, untuk lebih aware ya, aware terhadap produk yang akan dipilih. Ya, contohnya kayak produk investasi gitu ya. Nah, kita ada reksadana ya, reksadana di mana nasabah dijelaskan sesuai profilnya. Jadi kalau tadi dijelaskan anak muda nih, anak muda yang memang keingintahuannya besar dan dia mempunyai kapabilitas untuk berinvestasi. Nah, itu profilnya harus dijelaskan secara detail bahwa ini ada beberapa resiko terkait dengan kenaik turunnya nilai aktiva bersih. Nah, mungkin ada dia diberi mungkin contohnya ada yang agresif ya, ada yang lebih mungkin lebih moderat atau mungkin lebih konservatif. Nah, ini tergantung dari profil nasabah itu sendiri dan juga kita berikan waktu untuk mengambil keputusan untuk pembelian produk itu. Nah, sehingga tidak ada lagi istilah mis-selling lah, mis-selling dalam kita menawarkan produk-produk Bank Mandiri. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, Sobat Rupiah, tadi kita sudah mendapatkan perspektif dan juga update yang sangat lengkap berkaitan dengan manfaat-manfaat maupun juga risiko yang bisa kita dapatkan dari era digital ini, apalagi khususnya berkaitan dengan sistem pembayaran. Nah, kalau tadi dari masing-masing sudah dijelaskan upaya-upaya yang dilakukan untuk edukasi, sosialisasi untuk meningkatkan literasi kepada masyarakat. Nah, mungkinkah bisa dijelaskan juga kepada Sobat Rupiah ada langkah sinergi yang akan dilakukan ke depannya berkaitan dengan pelindungan konsumen sehingga di Nusa Tenggara Timur ini kalau tadi dijelaskan oleh Kak Aldo inklusivitasnya tinggi, nah literasinya juga ke depannya bisa sama angkanya dengan inklusivitas yang ada. Silakan mungkin dari Mas Zehan boleh. Oke gitu ya, mungkin dari BI dulu gitu ya. Jadi Sobat Rupiah mungkin beberapa kali ini ya lihat ya, atau mungkin jadi peserta juga ya gitu ya, dari edukasi literasi pelindungan konsumen gitu, yang baik itu yang dilakukan oleh Bank Indonesia, baik itu yang dilakukan juga dengan OJK gitu ya, ataupun yang juga dilakukan juga oleh perbankan gitu, salah satunya Bank Mandiri gitu ya. Sudah banyak sekali saya kira di NTT gitu ya, kami selalu jalan bersama sinergi gitu ya antara BI dengan OJK sebagai otoritas di sektor keuangan gitu ya, dengan industri juga gitu ya. Jadi mungkin kedepannya kita bisa melakukan sinergi kegiatan ini, kita bisa tingkat lagi gitu ya, karena selama ini sudah berjalan dengan baik Kak Esther gitu ya. Mungkin salah satunya bisa contohnya kita bisa mengadakan mungkin seminar gitu ya, atau talk show gitu ya kepada masyarakat gitu ya, apalagi khususnya masyarakat yang secara literasinya masih rentan gitu ya, yang secara literasi keuangannya masih rendah gitu ya. Kemudian juga kita bisa melakukan publikasi di sosial media bersama gitu ya, publikasi seperti ini contohnya gitu ya. Bagian dari edukasi bagian dari kolaborasi betul, juga gitu ya. Kemudian juga kita bisa mungkin di tempat publik gitu ya, misalnya contohnya di Bank Indonesia ini kan tempat publik juga gitu ya, di Bank Mandiri gitu, di OJK kita bisa bikin bahan pelindungan konsumen yang sama, yang tematik gitu ya, sesuai dengan kondisi masyarakat di NTT gitu ya. Tapi tidak lupa juga untuk terjun langsung gitu ya ke masyarakat gitu ya. Beberapa kali yang pernah kita lakukan ya antara BI dan OJK gitu ya, terjun langsung literasi ke Sumba Timur gitu ya, waktu itu ke terkait peningkatan literasi keuangan juga ya ke masyarakat, kalau nggak salah waktu itu petani rumput laut ya di Desa Kaliuda gitu. Kemudian juga di Bajawa juga pernah ya ke ke perangkat desa gitu ya, dan juga nanti bakal ada banyak lagi masyarakat yang kita sentuh ke depannya gitu ya. Itu sih Esther sebenarnya. Mungkin kalau secara nasional juga ya, tadi bener ada IASC gitu ya, Indonesia Anti Scam Center gitu ya, sama di Satgas Pasti gitu ya. BI juga ikut tergabung jadi anggota gitu ya, gitu ya. Dengan itu yang diinisiasi oleh OJK gitu ya. Mungkin itu sih terkait sinergi yang bisa kita lakukan. Ya, mungkin dari Pak Wayan
ada kedepannya, misalnya kalau tadi kan sempat ngobrol sebelum podcast ini mulai, banyak juga upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Mandiri ya, apalagi khususnya sebelum mengedukasi yang di luar, mereka juga sudah memperkuat internal yang ada. Mungkin kedepannya pun bisa ada sinergi dengan BI atau OJK, mungkin silakan Pak. Iya, makasih Kak Esther ya. Selamat pagi Sobat Rupiah. Jadi sebenarnya kita secara nggak langsung tuh udah sinergi terus, karena memang itu langkah-langkah preventif ya untuk memperkuat internal kontrol kita. Ini yang pertama terkait dengan ini ya topik pagi ini kan gimana kita lebih untuk perlindungan konsumen, data pribadi itu kan kita terkait dengan kebijakan ya. Kebijakan kita kebijakan itu kita lebih memperketat kontrol ya terkait dengan kebijakan yang sudah diimplementasikan oleh OJK ya, kayak Undang-Undang tahun 2022 itu kita implementasikan di internal kita dengan lebih ketat, dan kita juga punya SPO dan PTO ya, kebijakan internal yang harus kita implementasikan dengan ketat ya. Jadi kayak petunjuk teknis operasional perlindungan data pribadi, kemudian ada standar prosedur operasional itu kita implementasikan. Nah, kalau tadi sempat diskusi sebelum podcast ini kan kita juga punya strategi anti fraud ya, anti fraud untuk selain kita juga keluar memberikan edukasi kepada masyarakat dan nasabah, kita juga memperkuat dari internal kita, dari SDM kita dengan berbagai upaya. Salah satunya strategi anti fraud, di mana kita juga ada review ya, review tematik, review terkait dengan kepegawaian ya. Nah, itu kita bersinergi dengan OJK karena kita ada namanya penarikan IDEPSLIK ya oleh kantor pusat di Human Capital, dan di sana ada screening ya, di mana pegawai itu selain memang mereka sudah menyatakan fakta integritas dan annual disclosure, juga mereka akan ada review terkait dengan laporan keuangan pribadinya, sehingga di sana merupakan early warning ya untuk sebagai upaya strategi anti fraud untuk memperkuat di internal kita sendiri. Itu juga secara nggak langsung kita udah sinergi dengan sinergi. Nah, untuk kedepannya mungkin kolaborasi yang kita harapkan kita bisa seperti ini lagi ya. Ini langkah-langkah upaya untuk kita bersinergi untuk memberikan message kepada masyarakat bagaimana perlindungan data pribadi itu harus benar-benar dijaga, dan mungkin ya kayak seminar betul, kemudian kita lebih ke daerah-daerah, tidak hanya di kota Kupang ya, tapi kita lebih ke daerah yang memang literasinya belum begitu kuat ya, itu mungkin di daerah Flores atau Sumba. Nah, itu bisa, karena kita juga ada cabang-cabang di sana ya, sehingga kita jaringan kita juga bisa mensupport kalau kita ada kolaborasi yang lebih lanjut terkait perlindungan data konsumen atau ini perlindungan data pribadi dan itu, seperti itu. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Wayan. Mungkin dari Kak Aldo silahkan. Iya, oke Kak. Benar tadi yang dibilang sama Mas Zehan, sama Pak Wayan gitu. Kita sebenarnya udah dari dulu udah kolaborasi Kak, udah sinergi gitu. Jadi mungkin salah satu contohnya itu tadi yang IASC, itu Indonesia Anti Scam Center gitu. Jadi ada sistem untuk anti penipuan gitu Kak. Jadi untuk menanggulangi mereka yang menjadi korban penipuan. Nah, di situ ada BI, ada asosiasi perbankan juga gitu Kak. Nah, sama tadi kita bahas tentang yang desa gitu Kak ya. Di daerah lain atau kabupaten lain yang bukan cuman Kupang gitu. Nah, kita sebenarnya punya tim itu gitu, punya tim kolaborasi namanya tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD gitu. Jadi kita memberikan akses keuangan kepada berbagai daerah di NTT ini, tetapi tidak lupa untuk literasinya Kak gitu. Jadi kita selain mendukung inklusivitas tadi, kita juga meningkatkan literasinya mereka. Jadi pada saat mereka menggunakan layanan tadi, mereka sudah ada bekal gitu, sudah paham atas produk atau layanan yang dimanfaatkan. Nah, untuk kedepannya sebenarnya kita punya banyak event Kak. Ada Hari Indonesia Menabung gitu, ada bulan inklusif keuangan gitu. Jadi kita pasti bakal kolaborasi banyak banget gitu. Jadi ini mungkin sebagai salah satu pertemuan yang kedepannya kita bakal kolaborasi lebih lagi
gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih penjelasan dari Mas Zehan, dari Pak Wayan dan juga Kak Aldo. Nah, tidak terasa Sobat Rupiah, ini kita sudah mendengarkan banyak sekali informasi yang memberikan edukasi juga kepada Sobat Rupiah kalau yang sebelumnya tidak tahu apa itu pelindungan konsumen, dan juga beberapa hal yang tadi sudah dijelaskan oleh Bank Indonesia, OJK, dan juga dari Bank Mandiri selaku perbankan. Nah, kita akan mendengarkan closing statement juga. Ini sekaligus juga mengajak kepada Sobat Rupiah untuk bisa bijak di era digital ini sehingga bisa aman, nyaman, tapi tetap cuan. Silakan, mungkin dari Mas Zehan dulu. Oke gitu ya. Ya Sobat Rupiah, kalau pesan dari saya singkat saja, sesuai jargon pelindungan konsumen Bank Indonesia gitu ya. Peka, peduli, kenali, adukan gitu ya. Peduli dari manfaat dan risiko keamanan transaksi sistem pembayaran gitu ya. Kenali juga penyelenggara, regulator gitu ya, serta transaksi yang dipilih itu seperti apa manfaat dan risikonya gitu ya, dan adukan gitu ya bila memang ada permasalahan lebih lanjut gitu ya. Tapi sebelum mengadukan jangan lupa gitu ya, kita harus menambah literasi dulu ya melalui peduli kenali tadi ya gitu ya. Mungkin kalau dari Bank Indonesia closing statementnya seperti itu saja Kak Esther. Oke, terima kasih Mas Zehan. Silakan Pak Wayan. Kalau dari saya ya, Sobat Rupiah semuanya, untuk ini ya, untuk preventif, untuk upaya-upaya penipuan yang lagi marak ya di teknologi, di era sekarang digitalisasi ini, kita berharap sih nasabah atau masyarakat itu lebih aware lagi ya terkait dengan perlindungan data pribadi ya. Jadi seperti menjaga OTP, password, CVV, tidak memberikan OTP kepada siapapun, dan bisa menggunakan, kalau terjadi keluhan-keluhan nasabah, bisa memanfaatkan kanal-kanal yang diberikan kepada Bank Mandiri ya, baik itu melalui call center Mandiri atau bisa datang langsung ke Bank Mandiri untuk menyelesaikan keluhan-keluhan tersebut. Ya, itu harapan dari kita ya untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dengan tips-tips tadi. Itu dari saya. Makasih. Selanjutnya Kak Aldo, silakan. Oke Kak Esther. Kalau dari saya Kak, keuangan digital itu kayak pisau Kak. Jadi kalau pisau itu digunakan dengan baik, dia dapat digunakan untuk memasak gitu kan Kak. Itu dapat bermanfaat bagi kita. Tapi kalau kita tidak hati-hati, malah itu dapat melukai diri kita sendiri gitu. Jadi kalau dari saya Kak, untuk teman-teman itu keuangan kita itu adalah tanggung jawab kita. Jadi kita yang harus membangun literasi keuangan kita sendiri gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya ada pengaduan? Ya kita punya kanal masing-masing. Nah, kalau di OJK ada kontak center 157 atau bisa walk in ke kantor OJK Provinsi NTT. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Zehan, Pak Wayan dan juga Kak Aldo di tengah kesibukan masih menyempatkan diri. Kalau tadi Pak Wayan bilang ini menjadi bagian juga dari sinergi ya, yang nanti kedepannya juga akan dilangsungkan lagi beberapa hal yang untuk meningkatkan edukasi dan juga literasi kepada masyarakat berkaitan dengan pelindungan konsumen. Nah Sobat Rupiah, sekian episode Bingkai dengan tema waspada, aman dan nyaman pelindungan konsumen di era digital. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode Bingkai selanjutnya.